Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Luar biasa, semangat sekali di hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, tentunya kita awali dulu dengan berdoa. Silakan, ada yang bisa memimpin doa kita pada hari ini? Mari adik Najwa. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Bu Minta, silakan berdiri. Garuda Pancasila, Ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ya. Coba boleh lihat ada gambar apa yang ada di depan? Ada yang pernah membuatnya? ada. Silakan siapa yang boleh menjelaskan cara membuat teh? Silakan Adik Karen. Pertama, gelas, Iya. Gula, kemudian siapkan teh, tuangkan gula ke dalam gelas, gelas, terus dan tuangkan teh ke dalam gelas, dan siapkan. selanjutnya diaduk dan teh siap disajikan. Terima kasih Adik Karen. Nah, itu tadi menurut Karen langkah-langkah dalam membuat teh. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu menjelaskan konsep berpikir komputasional dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip algoritma dalam bentuk instruksi sederhana melalui kegiatan unplug menjadi robot. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada hari ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Tangan kita bertepuk tangan, tangan kita. Baik, silakan duduk. Sudah siap belajar? Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan efisien yang dapat dijalankan oleh manusia dan komputer. Kalau bahasa sederhananya, berpikir komputasional artinya memecah masalah dengan langkah-langkah yang jelas. Seperti saat kita membuat resep atau petunjuk dalam bermain game. Itulah tadi berpikir komputasional. Dia berpikir secara logis, secara masuk akal, secara sistematis, yaitu yang mempunyai langkah-langkah secara berurutan dan secara efisien. Berpikir komputasional itu memiliki prinsip. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Yang pertama, dekomposisi adalah memecah masalah-masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mempermudah. Contohnya, membuat pesta ulang tahun. Membuat pesta ulang tahun itu seperti memilih tempat, kemudian
menyediakan makanan, menyiapkan undangan, atau menyiapkan seperti pakaian apa yang akan dipakai. Itu adalah dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu mencari pola yang berulang dalam berbagai masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyikat gigi. Menyikat gigi kita selalu melakukan itu setiap hari dan berulang-ulang. Itu adalah pengenalan pola. Dan yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah memilih informasi yang penting dan menyaring yang tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu. Seperti menjelaskan restoran tanpa harus menyebutkan semua yang ada di dalam restoran tersebut. Jadi hanya bagian-bagian yang penting saja dalam restoran itu. Dan yang terakhir, yaitu berpikir algoritma. Yang mana berpikir algoritma adalah menyusun langkah-langkah atau instruksi secara runtut, secara berturut-turut atau step by step. Nah, contohnya yaitu membuat roti lapis. Ambil roti, kemudian olesi selai, kemudian tutup dan potong. Tutup rotinya. Jadi ambil roti, olesi selai, kemudian tutup, lalu dipotong. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat roti. Seperti yang tadi Adik Karen sudah berikan contoh, yaitu cara-cara dalam membuat teh. Kira-kira dari contoh algoritma tadi, ada tidak yang bisa menyebutkan contoh algoritma yang menggunakan langkah-langkah yang berturut-turut atau step by step? Siapa yang bisa? Ya, silakan Najwa. Oke, cara membuat mie instan. Silakan sebutkan langkah-langkahnya seperti apa cara membuat mie instan. Ya. Iya. Tunggu 3 menit. Tempat atau wadah. Kemudian iya, tuangkan minyak ke dalam wadah tersebut dan mie siap disajikan. Nah, selain itu, ada yang bisa menyebutkan langkah-langkah yang lain? Ya, silakan Blessy. Iya, mempersiapkan pergi sekolah. Biasanya ada langkah-langkah yang kita lakukan dari rumah sebelum kita sampai ke sekolah. Biasanya apa yang Blessy lakukan? Bangun tidur. Iya, bangun tidur, berdoa, membersihkan tempat tidur. Selanjutnya, Mandi, pakai seragam, sarapan, siapkan buku, siapkan tas. iya, itu adalah contoh juga dalam algoritma. Step by step. Jadi ada langkah-langkah di dalamnya. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh? Silakan Jessica. Iya, mencuci tangan. Iya, benar, itu termasuk juga dalam algoritma. Langkah-langkahnya seperti apa kalau dalam mencuci tangan? Basahi tangan. Iya, basahi tangan. Sabun. Gosok ke seluruh bagian tangan. Iya. Selanjutnya? Dengan air, keringkan tangan. Iya, benar. Tepuk tangan untuk 3 teman kita yang sudah menyebutkan contoh-contoh dalam algoritma yang mempunyai langkah-langkah yang benar. Jadi harus memiliki langkah-langkah yang benar agar hasilnya juga benar. Misalnya, kalau mencuci tangan tadi, kalau yang pertama basahi tangan, kemudian pakai sabun. Nah, setelah itu langsung dicuci kembali, dibilas. Tidak ada maksudnya yang seperti tadi Jessica katakan digosok-gosok dulu sampai bersih, sampai sabun itu terkena ke seluruh tangan. Itu berarti langkah-langkahnya tidak sesuai urutannya.
Jadi seperti yang tadi sudah adik Jessica bilang, itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Itulah algoritma. Bisa paham sampai di sini? Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan sendiri? Kira-kira berpikir komputasional itu seperti apa? Berpikir komputasional. Coba siapa yang boleh menyebutkan berpikir komputasional itu apa? Silakan, Dev. Berpikir dengan langkah-langkah. Iya, berpikir dengan langkah-langkah. Itu menurut pengertiannya Dev. Ada lagi yang bisa memberikan pengertian lain? Oh, silakan coba Harvard. Berpikir kritis. Benar, silakan. Siapa lagi? Blessy? Berpikir secara logis. Ada lagi yang bisa menjawab? Silakan Adik Karen. Menyelesaikan masalah yang besar jadi masalah-masalah kecil. Nah, itu semua termasuk ke dalam berpikir komputasional. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Berarti apa yang sudah Ibu sampaikan sudah mengerti dan sudah paham. Nah, sekarang kita akan mengadakan permainan. Permainan apa kira-kira? Permainan robot dan harta karun. Permainan robot dan harta karun. Sebelum kita masuk ke permainan, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana permainan robot dan harta karun. Misalnya, Ibu di sini Ibu akan menggambarkan contoh peta mencari harta karun. Ini contoh peta mencari harta karun. Dalam peta ini nanti di sini ada yang berperan sebagai robot dan juga ada nanti harta karunnya untuk yang bisa diambil. Tetapi selain robot, tentunya kita memerlukan instruksi. Nah, ada yang memberikan instruksi kepada yang robot ini yang akan menjadi robot. Contoh di sini robot. Di sini yang menjadi robot. Nah, harta karunnya ada di sini. Tetapi sebelum pergi ke harta karunnya, ada langkah demi langkah. Tidak langsung menghampiri harta karunnya. Tetapi kita harus menyusun dulu langkah-langkahnya bagaimana bisa sampai di harta karun tersebut. Nah, langkah-langkah yang dimaksud seperti maju satu langkah, kemudian mundur satu langkah, atau hadap ke kiri, hadap ke kanan. Kemudian ketika kita sampai di titik harta karunnya, bilang berhenti. Jadi jangan langsung ambil. Silakan berhenti, kemudian ambil. Setelah harta karunnya diambil, itu harus pergi ke tempat yang lebih aman. Paham sampai di sini? Nah, dalam kelompok bermain ini, Ibu akan membagikan 4 kelompok yang terdiri dari 3 orang siswa. Dalam kelompok ini akan memecahkan sebuah masalah. Nah, masalahnya apa? Yaitu mencari harta karun. Bagaimana nanti langkah-langkahnya? Itu nanti diskusi dengan kelompok masing-masing. Coba Ibu bagi dulu kelompok-kelompok yang akan menjadi satu-satu kelompok. Jadi dalam kelompok itu tentukan nanti siapa yang akan menjadi robot dan siapa yang akan nanti memberikan instruksi. Berdiskusi terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memberikan LKPD-nya kepada anak-anak untuk mengerjakan terlebih dahulu, diskusi dulu. Setelah selesai, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara bermain itu. Paham sampai sini? Ini adalah LKPD yang nanti akan dikerjakan. Dibaca dulu dengan baik-baik, kemudian
ditulis langkah-langkah yang sesuai dengan tadi pada prinsip berpikir komputasional, yaitu algoritma. Tulis. Boleh, silakan masing-masing. Ya. Iya, tulis langkah pertama sesuai dengan yang ada di peta ini. Misalnya apa yang lebih dulu yang harus dilakukan itu robot. Kira-kira apakah harus maju atau mundur, hadap ke kiri, hadap ke kanan. Jadi berikan keterangan yang jelas. Jangan misalnya menulis hanya maju. Tidak menulis maju berapa langkah contoh. Maju 2 langkah. Silakan tulis langkah-langkah sesuai yang ada di petanya. Lihat dulu petanya baik-baik karena nanti akan langsung dipraktekkan sebentar. Berapa langkah, hadap ke kanan, hadap ke kiri. Ada pertanyaan? Iya, nanti habis mempraktekkan permainan. Nanti halaman yang kedua itu dikerjakan ketika selesai dari mempraktekkan permainannya. Baik, sudah selesai LKPD-nya? Ini sudah semua langkah-langkahnya? Sudah? Tulis ini langkah keberapa, jadi tahu nanti memberikan instruksi. Sudah sampai langkah ke-10? Masih ada lagi? Atau sudah cuma sampai langkah ke-10? Tidak apa-apa kalau misalnya langkahnya lebih, tidak apa-apa lebih, langkah ke-11. Sudah selesai ini atau masih ada yang bisa ditambahkan ini? Nanti kita akan latihan dulu supaya yang menjadi robot sudah tahu nanti posisi ketika melangkah. Sudah siap? Sudah selesai semua instruksinya atau langkah-langkahnya? Jadi semua tergantung dari yang memberikan instruksi. Ketika instruksi nanti salah, robot juga akan salah. Baik, kita mulai dulu dengan kelompok 1 dan kelompok 4. Maju kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 4. Jadi yang memberikan instruksi, jadi suara itu jangan terlalu kecil. Kalau boleh kasih kuat itu suara. Kasih semangat untuk teman-teman lain ya. Sudah siap? Siap yang menjadi robot? 1, 2, 3. Mundur deh.
Belokan. Hadapan. Hadapan dua langkah. Iya. Hadap kanan. Iya. Maju dua langkah. Ulang. Ambil hadiah. Ambil harta karun. Maju satu langkah. Jadi dimenangkan oleh kelompok 1. Lanjut kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah siap? 1, 2, 3. Ada kanan. Maju dua langkah. Hadap kiri. Maju tiga langkah. Hadap kiri. Hadap kanan. Maju dua langkah. Hadap kanan. Maju langkah. Maju dua langkah. Hadap kiri. Maju dua langkah. Hadap kanan. Maju dua langkah. Hadap kiri. Hadap kiri. Berarti ya silakan lanjutkan yang kelompok 2 lanjutkan. Ambil. Iya. Jadi dimenangkan oleh kelompok 3. Baik, tadi kita sudah mendemonstrasikan permainan menjadi robot dan mencari harta karun. Sekarang Ibu meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok tentang menyusun langkah-langkah yang ada pada mencari harta karun. Kelompok pertama, silakan kelompok pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang langkah-langkah. 1. Mundur 1 langkah. 2. Hadap ke kiri. 3. Maju 2 langkah. 4. Hadap ke kanan. 5. Maju 2 langkah. 20. Berhenti. 21. Ambil harta karunnya. 22. Hadap ke kiri. 23. Maju 1 langkah. Iya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Baiklah, kami akan menjelaskan langkah-langkah atau simbol perintah. Yang pertama, mundur 1 langkah. Kedua, hadap kiri. 21 hadap kiri. 22 ambil harta karunnya. 23 maju lagi. Iya, itu tadi hasil dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Kami akan Menjelaskan hasil kami diskusikan. Langkah 1. Mundur 1 langkah, hadap kanan. Langkah 2. Maju 2 langkah, hadap kiri. 10. Maju 1 langkah.
Ya, terima kasih untuk kelompok 3, beri tepuk tangan. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang langkah-langkah. 1. Mundur 1 langkah. 2. Belok ke kiri 2 langkah. 3. Maju 2 langkah. 4. Belok ke kanan 1 langkah. 5. Maju 1 langkah. 6. Belok ke kanan 1 langkah. 11. Mengambil harta karun. Ya, itu tadi hasil dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah mendengarkan hasil dari masing-masing kelompok tentang menyusun langkah-langkah pada algoritma atau berdasarkan algoritma. Tadi setiap kelompok itu beda-beda langkah-langkahnya, tetapi sudah menggunakan cara-cara sesuai dengan algoritma secara bertahap. Nah, dari penjelasan Ibu, mulai dari berpikir komputasional sampai di permainan menjadi robot, apakah masih ada yang kurang paham tentang berpikir komputasional? Ya, silakan. Bu, apakah berpikir komputasional itu penting? Iya, Ibu akan menjawab. Silakan duduk, terima kasih. Jadi berpikir komputasional itu sangat penting karena mempermudah kita dan membuat kita menjadi berpikir lebih pintar, kritis, kreatif, logis, dan sistematis tentunya dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Karen. Mengapa langkah-langkah harus disusun berurutan? Nah, langkah-langkah harus disusun secara berurutan agar hasilnya itu benar. Agar hasilnya itu benar dan mudah dipahami baik oleh manusia dan komputer. Nah, dari jawaban yang Ibu berikan masih ada pertanyaan? Sudah paham semua? Bagaimana perasaan hari ini ketika kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional dan algoritma? Ya, senang kan kita mendapatkan ilmu yang baru. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan kepada siswa-siswa kelas 5 dan bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari tentunya. Kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, kita akan menutup juga dengan doa. Silakan siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Ya, silakan Jessica. Ya Tuhan, terima kasih sudah mendukung belajar mengajar kami. Amin. Terima kasih Jessica. Sekian pertemuan kita. Selamat pagi.